Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi bulan puasa. Nggak ada alasan buat lemes-lemesan ya. Kita harus tetap semangat dan semakin semangat lagi karena Infinix akan segera melaunching produk-produk barunya yang tentunya pastinya Infinix itu murah meriah, ada handphone dan juga ada IoT. Yuk langsung aja kita mulai. Nah ini gue dikirimin boxnya, aduh segede gaban nih ya, mejanya hampir penuh isinya sama boxnya Infinix nih spesial gift ya. Jadi isi di dalamnya tuh ada handphone, ternyata adalah Infinix Note 40, Note 40 dan ada TWS X Buds 3 WE ya, Beats on the Go. Sebenarnya gue punya satu lagi. Nih, ada Infinix Note 40 Pro. Jadi kita akan unboxing dua handphone Note 40 series barengan. Nah, ini dia produknya. Untuk Infinix Note 40 ini dibanderol harganya 2 jutaan, dan untuk Infinix Note 40 Pro ini harganya 3 jutaan, tapi 3 jutaan kecil ya, mungkin 3 juta lebih dikit lah ya. Mirip-mirip ya, dia ada karakter Mobile Legends, terus di sini ada keterangan nih wireless smart charge. Waduh, ini apa nih? Jangan-jangan ini adalah sebuah fitur yang biasanya ada di handphone flagship, handphone mahal tapi dibawa ke handphone yang harganya terjangkau. Kemudian ngeri ya, sound by JBL. Tuh, parah ini ya. Terus juga ada 45 watt all round fast charge 2.0 untuk yang Note 40 dan 70 watt all round fast charge 2.0 yang Note 40 Pro. Kemudian untuk bagian belakang nih ada kapasitasnya, ini sama-sama 8256. Nah ini gue bongkar yang 40 dulu. Harusnya sih isinya mirip-mirip ya. Oh ternyata ada, ini dia. Jadi di dalam boxnya ini ada box handphonenya lagi dan ada box ini powerbank ya, Mac Power. Luar biasa nih Apple, hati-hati nih, Infinix sudah menyaingi. Nah untuk yang 40 Pro juga sama. Oke, sama persis ya tuh. Oke, nah ini powerbanknya kita buka belakangan. Yang 40 isinya adalah ini handphonenya, terus ada stiker splash proof. Oh ada ya, keterangan nih ya, ini pakai chip Citah X1 buat ngecasnya. Terus ada buku petunjuk, terus ada voucher ya Mobile Legend. Terus ada, wah ini ada anti gores, tempered glass ya, yang bisa kita pasang sendiri. Oh kalau tempered glass harusnya masangnya gampang, nggak usah bawa ke toko, bisa masang sendiri. Nah ini stiker buat masang tempered glass. Terus ini casing. Nah casingnya ini spesial nih kayaknya. Oh jadi casingnya ini dia modelnya hard case yang tipis, dan dia ada ininya nih, ada buletannya untuk wireless chargingnya. Terus ini kabelnya A to C, terus ada SIM ejector. Sedikit aja ya, gua lihat untuk yang 40 Pro harusnya sih sama. Oke ya sama, ini handphonenya. Terus ada apa nih, ada Norton, antivirus, voucher, Mobile Legend, benar stiker, buku petunjuk, anti gores, casing. Nah casingnya kita lihat ya. Untuk yang 40 Pro ini casingnya agak beda ya. Jadi sebenarnya sama, casing hard case yang tipis, tapi untuk yang 40 Pro ini dia ada belakangnya ada lapisannya itu kayak finishing kulit ya. Terus juga chargernya sama, ada tulisannya yang ini 70 watt. Kemudian kabel A to C dan SIM ejector. Nah ini dia, kedua handphonenya sudah keluar dari kandangnya. Antara Note 40 dan Note 40 Pro sebenarnya basically bisa dibilang dia adalah handphone yang sama, karena secara dimensi ternyata ini nggak beda jauh, bukan nggak beda jauh, malah ya memang sama gitu, panjangnya, lebarnya, dimensi layarnya. Cuma memang yang membedakan adalah desain, lekukan bodinya, kemudian juga untuk beratnya, bahkan kalau nggak salah ini sama-sama di 190 gram. Ya kita lihat untuk modul kameranya, desainnya juga kurang lebih ini mirip ya, cuman ada beda warnanya aja paling ya. Oke, jadi untuk yang Note 40 dia boxy.
Ini adalah handphone yang bisa dibilang kotak walaupun sudutnya cukup melengkung, tapi ini jauh lebih mengotak ya. Kalau Note 40 Pro, nah ini memang dia lebih premium. Dan ini mengingatkan gua akan kemarin Tecno Spark 20 Pro Plus. Kenapa? Karena bagian belakang yang melengkung, handphonenya ini tipis, enteng juga, terus bagian depannya tuh layarnya sudah curve. Kalau yang Note 40 biasa, ini layarnya dia nggak curve. Tapi kalau kita perhatiin, ini sebenarnya nih ya di tepiannya itu dia nggak bener-bener flat kayak punyanya Samsung S24 Ultra misalnya ya. Jadi dia memang ada sedikit kayak 2,5D ya lengkungannya. Nah untuk bahannya, kalau yang ini sih ketahuan ya, dia framenya aja metal dan bagian belakangnya ini harusnya ada lapisan kulit leather, cuman gue nggak tahu nih kulit asli atau enggak, tapi ya intinya berasa kayak kulit dan enak banget di tangan, lembut, nggak licin. Nah kalau yang ini, yang Note 40 ini bahannya gue nggak tahu, tapi ini kalau diketuk ini solid banget sih, nggak kayak plastik gitu ya. Kemudian untuk power banknya, wireless chargernya kita buka satu aja ya, karena kan ini sama sebenarnya. Ini dayanya katanya sih 20 watt ya. Kita coba tempel ke bodinya, bisa nggak ya? Oke, nggak bisa. Ternyata di bodinya itu tidak ada magnetnya. Ini juga nggak ada lah kalau kalau kulit ya. Jadi harus memang nempel ke casing. Tuh kalau ke casing dia bisa. Sekarang sudah gua nyalain kedua handphone ini dan sudah dihadapkan dengan tampilan utamanya, yaitu XOS nih, sama-sama XOS 14.00. Dia basisnya juga sama-sama Android 14. Nah sebelum kita mulai lihat isi dari handphone ini, tadi gue lupa bilang kalau kedua handphone ini kalau nggak salah punya IP rating ya, IP53 atau 54 ya, gue lupa, untuk splash proof dan juga dust proofnya. Jadi tahan cipratan air ya, bukan tahan dicemplungin, bukan. Terus untuk layarnya dia sama ya, dimensinya 6,78 alias 6,8 inci lah kurang lebih kayak gitu. Nah walaupun layar ini dimensinya sama, tapi ya seperti yang dari awal gue bilang, ini punya beda desain. Jadi si Note 40 biasa dia boxy, tapi ada lengkungannya dikit ya, 2,5D lah. Kalau untuk yang Note 40 Pro dia sudah full 3D curve. Sedangkan yang Note 40 yang biasa dengan layar yang dia bukan curve tapi berani ngasih bezel yang ya teman-teman nih lihat sendiri deh, ini bezelnya tipis bos, atas bawah kiri kanan tipis ya, buat handphone 2 jutaan walaupun nggak curve tapi dikasih bezel yang seperti ini, tipis dan simetris sih, menurut gua ini 4 jempol ya buat Infinix. Nih patut ditiru sama brand-brand lain ya yang masih pelit ngasih handphone dengan bezel yang tipis dan simetris kayak gini. Kemudian juga punch hole-nya tuh ya sama-sama kecil. Nah ini panelnya sama-sama dia sudah pakai AMOLED, sudah 120 Hz juga, dan sama-sama brightness-nya maksimumnya di 1300 nits, luar biasa. Ini kan kalau Infinix biasanya bawaannya masih auto switch. Nah, kita aktifin ke 120 Hz saja. Nah, di sini dia sama-sama ada fitur kayak eye care, ada high brightness mode. Ini juga ada di kemarin di Tecno ya. Jadi kalau dipakai di luar ruangan, nyalain high brightness mode ini akan bisa nge-push brightnessnya di 1300 nit. Kemudian ada color style ya, ada ultra touch juga buat ningkatin sensitivitas sentuhan layarnya. Dan bedanya karena Note 40 Pro ada infrared, jadi ketika kita akses control center seperti ini ya, notification panelnya di sini ada infrared remote control, sedangkan Note 40 dia nggak punya. Ah iya, hampir lupa, kedua handphone ini juga punya fingerprint under display. Nah, tes ya. Tuh. Ini untuk yang Note 40 Pro aman, dan Note 40 yang biasa dia juga nggak mau kalah. Oke. Nah selanjutnya sebelum kita ngomongin hardware, gua mau tes dulu untuk speakernya nih, karena kan nih keduanya dual stereo. Oke, untuk suaranya sih memang kencang, cuman kalau
ngomongin detail atau enggaknya, reach atau enggaknya, gua jujur dari yang barusan nyoba sebentar doang sih gua nggak bisa membedakan ya antara kualitasnya ini yang di tuningan JBL dengan Infinix yang seri lain yang bukan JBL, karena sama-sama kedengarannya sama-sama kencang sih. Tapi gua akan coba lihat di menu soundnya apakah ada modenya nih. DTS ada, bisa pilih smart, musik, video, atau game. Kemudian equalizernya kita matiin aja. Oke, jadi tidak ada menu khusus ya untuk JBL-nya. Terus untuk haptic feedback-nya dengan 5 level yang ternyata enak. Jadi buat ngetik-ngetik Note 40 Pro ini sensasi getarnya tidak kasar ya. Jadi dia sudah mendekati handphone flagship. Nah, sementara untuk yang Note 40 kita coba nih. Oke, yang Note 40 juga sama, gue tidak bisa merasakan kayak ada tuningan JBL yang gimana banget kayak bassnya bulat atau enggak. Jadi ya menurut gue kenceng dan detail, cuma nggak yang sampai yang bagus-bagus banget, enggak sih. Gue tidak terlalu merasa kayak wow gitu ya. Terus kita coba lihat apakah yang Note 40 ini ada haptiknya juga. Ternyata ada, cuman tidak bisa dipilih level getarannya. Jadi memang ketika kita pakai untuk ngetik, sensasinya tidak seenak yang si Note 40 Pro ini. Oke, lanjut kita ngomongin untuk hardware-nya. Jadi keduanya ini lagi-lagi sama ya. Dia pakai Helio G99 Ultimate yang jujur gua nggak tahu bedanya Ultimate dengan versi biasa, karena dari susunan core-nya, dari jenis core-nya, dari clock speed-nya itu sama seperti versi yang biasa. Di kapasitasnya tadi sudah disebutkan di awal ya, ini sama-sama 8256. Nah, untuk mengetahui performanya gua sudah tes Antutu. Nah, ini dia skornya ya. Kurang lebih ya mirip-mirip ya, namanya Antutu pasti ada perbedaan, walaupun chipsetnya sama, skornya nggak bisa sama persis. Nah, sekitar 420 sampai 430 ribuan. Untuk CPU skornya di 120 sampai 130 ribu, GPU-nya di 70 ribuan aja. Dan untuk baterainya ini juga sama di 5000 mAh. Bedanya kecepatan pengisiannya Note 40 Pro di 70 watt, sedangkan yang Note 40 biasa di 45 watt. Tapi ya sama-sama kenceng ya, untuk handphone 2 dan 3 jutaan dapat kecepatan seperti ini. Terus untuk wireless chargingnya sama-sama di 20 watt. Nah, mumpung ngomongin charging, sekalian kita pasangin casingnya biar buat ngetes kemampuan ini ya, wireless chargingnya. Wah, udah dah, iPhone minder nih. Ini hati-hati nih ya, yang nongkrong pakai iPhone nih, Infinix juga bisa wireless charging sekarang. Wih, langsung ada bunyinya tuh, wireless charge. Jos. Terus di Note 40 Pro, bismillah. Langsung juga tuh wireless chargingnya, ada logonya. Dan terakhir ini casingnya masih gue pakein aja ya, biar enak, karena kan kita juga pasti selalu pakai casing. Kameranya nih, jadi sama-sama 108 megapiksel dan sisanya ada 2 kamera lagi seperti biasa ya. Kalau grupnya Transsion ini kalau ngasih kamera bulatannya banyak, tapi yang beneran itu biasanya cuma 1, yang 2 lagi ini bonus ya. Mungkin resolusinya cuma 2 megapiksel ya, intinya bukan lensa ultrawide apalagi lensa tele, bukan. Terus nah perhatiin nih, ada AI Smart Ring ya, lighting nih di kedua handphone ini. Jadi buat LED-nya modelnya membulat seperti ini. Note 40 biasa ini harganya 2 jutaan, sementara Note 40 Pro ini 3 jutaan kecil, yang mana dia membawa fitur
flagship ya, yaitu wireless charging dengan daya 20 watt. Ini luar biasa sih melalui casing bawaannya ya, tinggal ditempel aja, dan wireless chargernya juga sudah dapat di setiap paket penjualannya. Kemudian untuk pengisian baterainya standarnya juga kenceng ya, yang Note 40 biasa 45 watt, Note 40 Pro di 70 watt. Terus desainnya juga ini asik ya, dua-duanya layarnya yang satu melengkung, yang satu bezelnya tipis simetris, Helio G99 untuk chipsetnya. Yang juga tidak kalah menarik dari dua handphone ini adalah Infinix juga punya IoT, yaitu ada TWS dan juga ada smartwatch yang mungkin nanti teman-teman bisa langsung pantengin aja lah di sosial medianya Infinix. So dari gua segitu aja buat kalian yang pengen beli handphone ini ya, pengen cobain wireless charging di handphone murah, linknya gua drop di deskripsi. Thank you.